Sampai sini Jelas. kenapa? Udah jelas? Oke, yuk ya. Nah, jadi ini adalah untuk menghitung jarak antara FRP yang dipilah-pilah tadi ya, yang tegak itu ya. Ini rumusnya ini. Nah, setelah itu, ini yang di bawah ini adalah untuk kita menghitung untuk kok nggak bisa turun. Oke, ini dia. Ya, untuk menghitung nanti kita akan ngecek bahwa kapasitas tulangan geser yang existing ya bisa menahan geser ditambah kapasitas geser yang ditahan oleh FRP yang tadi kita desain, dia itu harus lebih kecil sama dengan ini. Kalau kamu ingat di beton ini kan apa coba? Sepertiga akar F aksen CBD ya. Nah, tapi kalau untuk adanya FRP kita berubah jadi malah 2/3 ya, seperti ini. Oke, ya. Jadi awalnya kalau misalnya betonnya aja malah VC. Jadi artinya ini harus di bawah ini. Karena kalau enggak nanti putus. Oke. Jadi kita tetap yang ini ya. Jadi kalau misalnya dari setiap step kalian harus cek kalau tidak memenuhi syarat berarti kalian tambah atau biasanya ditambah ya, artinya biasanya kurang FRP-nya. Biasanya kalau kelebihan dia nggak apa-apa deh. Maksudnya tidak ngasih sesuatu apa namanya mengingatkan kita tidak. Yang jelas nanti pelaksanaannya aja yang aneh gitu, tebel gitu ya, nggak mungkin. Bukan perkuatan, istilah saya malah ngebunuh existing. Oke, selanjutnya. Oke, udah habis ya. Udah habis, langsung kita ke contoh soal ya. Sebentar, saya share dulu contoh soalnya. Oh, stop screen dulu ya. Sebentar. Oke, bisa terlihat? Bisa Ibu. Oke, ya. Jadi seperti saya bilang, saya belum periksa semua ya soal apa tugas kalian. Saya berharap istilahnya gaya-gaya ini sekarang kita fokus di gaya geser. Gaya geser ini kamu udah punya ya. Dan juga yang saya ingatkan kalian harus punya gambar diagram ini ya dari hasilnya karena nanti untuk menempatkannya. Jadi kalau di sini terlihat dia ada gaya geser ya. Ini pada tumpuan kiri, tumpuan kanan, dan lapangan. Kalau kita lihat ini kan, ini nggak usah kita bahas lah ya, kamu udah ngerti ya bacaan dari sini ya. Saya yakin kamu udah ngerti itu. Oke, nah di sini kembali lagi di contohnya ini hanya untuk bisa mendesain perkuatan ya. Juga halnya sama seperti halnya yang punya tugas kalian ya, proyek besar kalian juga sama. Kalau di sini ini saya ambil tetap dari Trina, dia beton mutu awalnya 30, dia ambil asumsikan sekarang kenyataannya 15. Udah gitu bebannya juga dia naikkan 40%. Jadi seperti di sini nih, beban awalnya dia segini, karena kalau segini dia udah hitung tidak memerlukan FRP, jadi dia tambahkan 40%. Jadi nanti untuk mendesain FRP-nya kita anggap gaya geser yang bekerja adalah sekian. Oke? Ya. Nah, sekarang ini adalah data-datanya, panjang balok, lebar balok, tinggi balok, selimut beton, tulangan atas, tulangan bawah. Udah gitu ini, nah jelas ini juga harus ada. Ya, ini dia tulangan di sengkangnya dia diameter 8, jarak 200, sedangkan di tumpuan tuh ya, di lapangannya jaraknya 300. Untuk apa? Karena nanti akan kalian kan harus menghitung berapa sih VS aktualnya, berapa sih gaya atau kapasitas tulangan geser yang ada itu berapa. Jadi kamu data ini kamu harus punya juga, oke? Nah, di sini kita mulai menganalisis
kapasitas balok existing ya, di mana mutu betonnya kita ganti yang asalnya 30 jadi 15. Ya, ini artinya modulus elastisnya juga berubah. Ini kita ganti 15 kalau bajanya tetap ya. Nah, sehingga kita ingin menghitung berapa sih kapasitas geser yang dimiliki oleh beton dulu. Ini rumusnya kita pakai rumus ini ya, ini umum. Di sini lambda itu adalah untuk apa? Lambda itu adalah jenis daripada beton. Kalau kita betonnya agregat normal atau beton normal dia 1. Kalau dia beton ringan 0, sekian lah, 7 apa berapa saya lupa. Kalau beton berat dia 1, sekian. Oke. Ya, kita masukkan ini sehingga kita dapat berapa sih kapasitas penampang beton existing kita. Ingat di sini kita udah ganti ya mutu betonnya ya. Itu adalah sekian. Lalu kita akan menghitung berapa kapasitas gaya geser yang ditahan oleh tulangan sengkang tadi. Di mana tadi sengkangnya adalah, tadi ada gambarnya nggak sih? Di bawah kali gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Nah, dia di sini ada tulangannya. Dia momennya momen negatif ya. Jadi artinya dia tulangannya di atas nih. Ini tulangannya dia di daerah tariknya ada 5, di bawahnya ada 3, dan ini sengkangnya adalah jadi 2 AV ya, karena sengkangnya dia 2 sisi ya, kakinya 2 sisi. Oke. Ini DF-nya. Ini nah seperti tadi saya katakan, kenyataannya di lapangan dia bilangnya sih DF, tapi sebenarnya ngelengketinnya sampai ujung sini nggak mungkin ya, susah ya. Jadi biasanya agak turun ke bawah sini ya, tapi di soal ini mahasiswa dia menganggap DF-nya adalah sama dengan H. Oke. Sedangkan D sendiri kamu tahu tinggi efektif seperti biasa, ini karena tulangan tariknya di bawah, berarti dia hitungnya kan dari atas bawah sini ya. Serat tekannya kan ini, serat tekan ke tulangan as daripada tulangan tarik. Untuk D juga nggak ada masalah kan ya? Nah ini di aksen juga kamu tahu ya. Oke. Naik lagi ke atas. Nah, jadi ini tadi kita sampai sini. Jadi AV adalah tulangan geser, dia ada 2 kaki, makanya 2 dia diameter tulangannya adalah 10. Jadi ini AV, ini mutu baja, dan ini adalah D. Dan S di sini adalah yang tadi, jarak sengkangnya dia bilang pakai diameter 10, jarak 200 kan? Nah, jadi ternyata VS-nya dia dapat sekian. Oke. Nah, lalu, nah kita lihat tadi ya, yang tadi itu, yang tadi. Nah, sekarang kita akan menghitung VN baru. Karena VN awalnya kan kita menggunakan aksen C-nya kan 30 MPa ya, mungkin ada di soal ya. Nah, di sini kita masukkan dengan VC dan VS yang baru yang ini. Jadi VS-nya 125, si VC-nya gara-gara mutu betonnya turun jadi 88,98. Oke, dikalikan faktor efisiennya 0,75, maka PVN baru adalah sekian. Oke. Kalau ada pertanyaan dikat ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, oke ya. Nah, sedangkan kita tahu tadi VU-nya itu kan tadi VU-nya kan kita naikkan ya. Bebannya kan 40% ya. Jadi ada VU baru kan tadi di atas nih dia. Nih ini. Ya kan ini kan akibat ini ya, berarti ini VU barunya itu sekian beban. Ini yang akan kita terima kan, sedangkan yang tadi VS sama VC yang udah dia terima itu ini baru 160. Padahal yang bekerja ini 177 dibagi sekian. Jadi yang bekerja sekarang 253, sedangkan yang ini nanti tinggal dibagi sama VN ya, berapa. Oke, selisihnya adalah yang akan ditahan oleh polimer, yaitu VF. VF ya, nih dia. Oke, ini dia. Oke, VN 253 dikurangi VC ditambah VS. Ini semua udah kita hitung tadi di atas. Sehingga kita memerlukan atau yang diperlukan untuk ditahan oleh FRP geser itu 39,574 kilonewton. Jadi ini kita akan mendesain perkuatan untuk menahan VF sekian. Oke. Kita mulai ya. Nah, jadi ini dia cuma ngasih tahu aja karena dia akan melakukan 2 contoh soal, yang satu tumpuan, satu lapangan. Oke. Kita mulai dulu yang di tumpuan. Oke. Nah, ini adalah diambil dari brosur, dia ambil dari Sika ya, dia pakai karbon. Ini adalah semua dari brosur. Dia pakai ketebalan 0,8. Nah, di sini dia ambil lebar daripada
si apa namanya, si FRP-nya 100 mili. Jadi tadi dengan jarak tadi S tadi ya, jaraknya ya. Oke. Nih, ya jadi tadi kita sudah katakan VU-nya sekian. Nah, di sini kita kayak kemarin kita try and error, kita coba dulu dengan perkuatan satu lapis. Oke. Nah, ini jadi kayak gini, satu lapis, oke. Nah, ini jangan salah lebar balok B atau W300 sama lebar daripada FRP. Lebar FRP yang kita ambil di sini ada 100. Dia lebar FRP itu yang kecil-kecil tadi ya. Kita lihat sini ya. Oke. Oke. Ini jadi kita hitung, kita akan menghitung berapa di aksen. Di sini di aksen adalah selimut beton. Dalam hal ini di sini dia ambil 30 ya. Sebetulnya salah ya. Harusnya berapa sih? Kalau selimut beton untuk balok beton bertulang yang tidak berhubungan langsung dengan tanah berapa ya? Halo. Ayo ini mahasiswa mau pada lulus semester ini. Selimut beton yang tidak berhubungan langsung dengan tanah berapa ya minimumnya? 40. 40 ya. Ini dia ya orang nggak ada yang sempurna ya. Ini Trina ambilnya 30, harusnya at least 40 ya. Ini diameter sengkang, ini setengah diameter utama ya. Maka di aksennya dia sekian. Demikian juga untuk menghitung di efektifnya. Saya pikir ini nggak ada masalah ya. Oke, sekarang properties FRP-nya. Nah, tadi kan dia ini kan rumusnya nih, ya, rumusnya. Dua di sini apa? Dua di sini adalah kiri kanan. Di sini dia kalau nggak salah dia pakai FRP yang perkuatan dua sisi. Jadi bukan URAP ya, jadi dua sisi yang tegak ya. Makanya ini dua N, N-nya tadi 1, ini adalah tebal daripada apa namanya FRP, ini lebar daripada FRP-nya ya. Nah, kita masukkan dapatnya AF-nya sekian. Sedangkan dengan ultimate, seperti kemarin halnya lentur sama, yaitu faktor lingkungan kita kalikan dengan tegangan dari ultimate FRP-nya. Oke, kita dapat sekian ya. Nah, ini adalah jaraknya yang tadi ada di rumus di slide atau di peraturan SCI bab 11 ya. SF itu kita ambil dari sini, di mana lebar FRP tadi kita tentukan 100, ini 100 ya. D-nya adalah tinggi efektif, ya yang ini bagi 4 kita dapat, jadi akhirnya jarak as ke as FRP itu 214,25 mm. Oke. Nah, lalu ini kita ngitung tegangan ultimate, kita menghitung regangan ultimate sama halnya cuma kita ambil dari regangan ultimate daripada FRP, ya. Nah, di sini kita dapat 214. Nah, di sini dibulatkannya ke atas atau ke bawah? Kalau kita mau aman, sebaiknya kita bulatkannya ke bawah, jadi semakin rapat S-nya. Oke? Ya. Jadi di sini dia 214, kita bulatkan ke 200. Jadi jangan dibulatkan ke 250, ya. Jadi ntar malah perhitungannya jadi aneh. Oke? Oke, sampai sini. Lalu kita akan menghitung berapa sih regangan efektif FRP. Ini adalah ini, regangan efektif. Oke, di mana yang tadi kita katakan di sini ada faktor K, ini sebenarnya kappa ya, Greek ya, bacanya apa kappa ya, kappa V ya, di mana dia harus lebih kecil daripada 0,04. Nah, jadi ini adalah pertama kali kita hasil asumsi kita tadi, satu lapis itu oke nggak? Kalau dia misalnya ternyata lebih besar daripada 0,04, berarti tadi satu lapis nggak cukup. Jadi kamu berhenti di sini, naik lagi ke atas, ganti 2 lapis. Ngerti ya? Oke, kita coba yang ini ya. Nah, di sini kita tahu tadi bahwa di sini ada KV, KV sendiri ini nih. Ini KV sendiri parameternya K1, K2. Tolong punten ya. Nanti kamu di tugas kamu detiknya K1, K2, 1, 2 pakai subscript ya. Subscript. Nah, ini juga K1, K2 ini jadi penulisannya kayak LE gini. Oke, jangan begini ya nulisnya ya. Ups, tadi ini ya. Jadi bingung kalau begini. Oke ya. Nah, ini jadi KV sendiri adalah ini ada parameter K1, K2, dan LE. Berarti kita harus ngitung LE, kita harus K1, K2, kita hitung LE ya. LE rumusnya ini. N jumlah lapis dari 1, ini tebal, FRP 0,8 dan modulus elastisitas. Oke, kita dapat sekian LE-nya. Oke, ini tuh panjang bonding tadi ya. Tuh ini K1 kita rumusnya ini, F aksensinya adalah mutu beton, kita 15. Dapatnya sini K2, ini kita lihat ini ada tinggi efektif tadi ya.
yang tinggi efektif apa tadi, tinggi daripada FRP-nya ya. Ini 2 LE dan ini semua angka kita punya dapat. Akhirnya kita KV dapat, KV-nya dapatnya 0,079, nilai KV ini kita masukkan ke nilai ini untuk mencari regangan efektifnya. Sehingga kita dapat segini 0,0127. Artinya oke ya, di bawah 0,04. Jadi please, kalau kalian dapat di sini misalnya 0,0045 aja, itu udah nggak masuk. Jadi kamu balik ke step nomor 1 lagi, kamu ganti mungkin jadi tebalnya, jumlah FRP-nya kamu tambahkan. Tadi 1 mungkin jadi 2. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Iya, saya belum ada, Bu. Oke. Ya, selanjutnya kita akan menghitung, tadi kita menghitung tegangan efektif FRP, sekarang tegangannya. Dengan rumus ini, tinggal masukkan nilai yang tadi kita sudah dapat. Oke. Lalu, nah sekarang kita akan menghitung. Jadi, dengan tadi kita lebar FRP-nya 100 mili, dengan jarak setiap FRP-nya as ke as 200 mili, dan itu satu lapis, dengan ketebalan 0,8 bla 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 bla. Jadi berapa sih kapasitas FRP tersebut? Untuk menahan geser, kita masukkan rumus ini, semua angka-angka yang sudah dapat. Nah, ini sin theta, ini tetanya ini kan 90 derajat ya. Benar ya, 90 derajat kan jadi 1 ya, ini dia angka 1 ya, oke. 1, maka kita tahu bahwa ternyata FRP yang kita pasang tadi mempunyai kekuatan 84,079. Padahal tadi kita butuh cuma sekitar 30-an ya. Kita cek ya. Nah, di sini. Nih, DVC tadi kita sudah hitung, yang aktual, VS juga yang aktual sudah hitung. Nah, ini juga tadi kita hitung ya, di mana ini kita dapatkan dari ACI ya. Kita ambil aja di situ. Nih, VN yang bekerja ternyata sekian. Dengan masukkan faktor P-nya 0,9, maka kita dapat PVN-nya sekian. Ya. Sedangkan tadi VU yang baru, yang bekerja adalah 190. Sedangkan kita sekarang dengan perkuatan yang kita desain 214. Artinya memenuhi syarat ya. Jadi oke, kalau tidak memenuhi syarat kembali kamu ke atas dengan menambahkan ketebalan FRP-nya, jumlah FRP atau ketebalan FRP, apapun lah ya, semua parameter terkait kalian bisa rubah. Nah, sekarang kita pengen tahu, jadi dengan tadi melakukan perkuatan satu lebar dengan jarak tertentu tadi, berapa sih peningkatannya? Nah, kita hitung seperti ini, bahwa ini adalah hasil perkuatan yang ini, dan ini yang awal sekali yang bekerja itu sekian ya. Nah, jadi dia ada peningkatan 33,38%. Oke, itu cukup efektif, artinya nggak boros banget lah ya. Nah, sekarang kita pengen tahu, jadi yang akan kita pasang itu di mana, di bagian mana. Nah, oleh karena itu kita gambar seperti ini bentangnya ya. Lalu kamu hitung ini adalah VN yang bekerja, ya VN yang bekerja. VN yang mana tadi 255 di atas ya tadi ya. 285 apa ya? Oke, nanti kamu lihat lagi ke atas ya. Nah, ini VS tadi yang kita bekerja, ini adalah kapasitas beton, ya. Nah, ini yang di arsir biru ini adalah yang diterima oleh atau yang ditahan oleh FRP. Artinya, FRP yang kamu pasang nggak perlu sepanjang bentang ini. Cukup dari sini sampai ke sini aja. Kita sebutnya dengan LF. Oke. Nah, LF ini mudah sekali kamu kerjakan dengan pakai cara apa? Segitiga sebangun. Demikian halnya juga yang ini juga seperti itu, sama ya. Kalau disimetris, kalau enggak ya wayah. Nah, kamu harus ngitung juga yang belah sini, sebelah kiri. Oke. Tapi mungkin kalau tidak begitu signifikan, kamu ambil aja dari dua tumpuan ini yang paling dominan, yang paling maksimum yang mana, ya anggap aja satu sisi nanti perkuatannya disamakan. Karena kenyataannya di lapangan mereka juga lakukan seperti itu. Jadi saya minta hari ini kalian kerjakan untuk tugas yang geser ini, ambil aja satu bentang saja seperti ini, dikerjakan sampai gambar penempatan di FRP ini. Jadi penggambar penempatannya seperti ini. Oke, nih gambar penempatannya kayak ini. Jadi dia cuma AF-nya cuma sampai sini. Oke, kalau misalnya ini 900, kalau misalnya kamu harusnya dapatnya malah 100, 1000 nggak apa-apa, tapi jangan LF-nya dibutuhkan 900, kalau pasangnya cuma sampai 800 itu nggak kuat. Oke, dan jangan lupa seperti biasa, kita mulainya dari mana? Dari mulainya D/2, karena paling kritis adalah dari permukaan kolom
ya. D/2 itu geser pertama. Jadi kita pasangnya di situ. Sama halnya saat kita menaruh tulangan geser sengkang. Kita pasangnya D/2. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Yuk, nyalain lagi ininya. Setidaknya masih 3 orang yang nggak masuk ya, sampai jam ini. Oke. Yuk, nyalain lagi semua kameranya. Kita foto lagi. Seneng banget ya sering-sering foto. Mudah-mudahan tidak mengurangi umur kita kok di foto. Yuk, mangga. Siapa? Risma sama siapa? Siapa tadi? Yuk, mangga difoto lagi. Yuk, yang lain hidupin, nyalain. Ya. Sudah. Nur Ajijah, Wulan, dan yang lainnya. Yuk. Aha. Jadi saya harap hari ini bisa disubmit ya tugasnya untuk yang ini. Oke. Karena tidak sekompleks yang lentur kan. Dan saya harap kan yang sekarang kan kamu gaya-gaya dalamnya udah ada semua. Yang lama kan yang kemarin pertama kali kan, karena kamu harus ngecek segala macamnya. Kalau sekarang kan istilahnya semua gaya-gayanya kamu udah dapet gaya-gaya dalamnya. Kamu tinggal ngitung aja. Menurut saya sih 2 jam juga beres. Ya kan? Ini kan waktunya kita sampai jam berapa? Coba sampai 5:30 maghrib kan ya? Oke. Terus sampai 5:30 maghrib kamu udah cukup selesai bisa mengerjakan, tapi saya minta submit sebelum jam 24. Oke, hari ini. Bisa? Bisa. Yuk, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan atau diutarakan, silakan. Ari diem teh maksudnya apa ya? Udah nggak ada? Udah greget ya pengen ngerjain, mangga tuh silahkan. Yuk silahkan selamat mengerjakan. Saya tunggu ya hari ini juga ya. Seperti kemarin detik, tolong seperti tadi ada hal-hal yang subscribe segala macam, tolong disempurnakan ya. Oke, assalamualaikum. Tolong siapa tadi Raffi sama satu lagi tolong BAP-nya tolong dikirim sekarang juga ya ke WA grup sekarang ya. Siapa yang nggak hadir ditulis ya. Dan fotonya ada 3 kali foto ya. Yuk, nuhun. Assalamualaikum. Saya live ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.